Scream, kita nggak punya data hal tersebut. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak data yang kita miliki. Tapi yang dipastikan adalah makro gameplay. Siapapun yang memiliki makro gameplay akan sangat kuat dengan Chip dan Loi. Ya, mungkin kalau kita fokus ya lebih tepatnya menuju ke Kazue karena memang di sini mungkin tugas dia lebih tepatnya nanti akan, atau Karo mungkin lebih tepatnya akan membawakan chip tersebut, sehingga dengan adanya ganking di area jungle, mungkin Saksa ingin menghindari hal tersebut ketika mungkin dia nanti bermain dengan hero-hero yang sedikit squishy kayak fighter atau assassin mungkin. Lihat dari Keepbase Gaming juga karena pernah membawakan referensi gameplay seperti Valir mid lane, harusnya belum teman-teman dari S2G Esports akan menuju ke hero-hero assassin play. Karena pada faktanya ya, kalau misalkan beberapa tim-tim dari Turki itu hero powernya untuk para jungler kayak Kazue contohnya itu adalah Amon yang paling sering dibawakan. Oke. Tapi ya memang yang sangat kita lihat kali ini adalah di dalam meta sebelumnya. Saksa ini ya masih menggunakan hero-hero tank jungler. Ya, masih power. Akai masih power. Tapi sekarang kan udah mulai shifting. Cuma sempat ada info seperti kita pernah sampaikan kalau memang nggak semuanya, nggak seluruhnya shifting menuju ke arah assassin jungler. Fighter juga bisa, dan kalau ngomongin Roger ini akan lebih fokus harusnya berada di arah gold laner, Profesor KB. Nah, gold laner atau mungkin dengan adanya Thunderbelt yang di patch terbaru Ranger Mas, bahwa memang kita akan memiliki hybrid defense secara permanen. Dengan adanya Roger mungkin kita bisa melihat Roger ini di area jungle juga dengan item-item build hybrid seperti War Axe, lalu ada Thunderbelt, lalu mungkin ada Endless Battle, item-item penambah darah. Tapi kalau kita lihat pick dari S2G Esports, mereka mengambil solid pick untuk tim fight. Mereka membawakan Terizla, lalu ada Faramis yang dimana Faramisnya udah langsung nge-deny Rogernya secara nggak langsung. Ya, bukan hanya deny karena Rogernya, ini Rogernya akan cukup lumpuh. Kenapa aku bisa bilang agak cukup lumpuh? Karena gameplay Roger kali ini close combat, dan mereka udah tutup pakai Faramis, mereka udah tutup pakai Terizla. Yang dibutuhkan saat ini adalah gimana gameplay badan yang dimiliki dari tim GBG. Kalau ngomongin ke arah Edit yang berada di arah Roamer, ini agak cukup sulit. Untuk nge-following up Edit, mereka butuh mid laner punya burst damage. Ya, mid laner area of evac atau yang punya burst damage tinggi. Let's say kalau misalkan emang mau pecahin Nether Realm-nya dengan cepat dan Roger bisa eksekusi, mungkin bisa membawakan Lilia. Kalau misalkan mau sama-sama tim fight lama, mungkin bisa membawakan Valentina juga untuk LMU. Tapi untuk sekarang pilihannya akan ada di S2G untuk pick ketiga mereka. Dengan opsi yang masih banyak sekali untuk terbuka, mereka masih bisa ambil Roamer, Gold Lane, Jungle. Bahkan setelah melihat adanya Fredrin dari sosok Saksa, harusnya di sini akan menuju ke safe pick terlebih dahulu. Gold lane, Moskov. Walaupun mengalami nerf sama seperti Roger, tapi sepertinya ya memang mau bagaimanapun di level 15, Moskov tetaplah Moskov. Ya, dan kalau ngomongin faktanya kali ini, bener-bener KBG bener-bener trainingnya 14 jam bahkan 1 hari di dalam international server. Itu pun setelah mereka qualified untuk menuju ke MSC Wildcard. Jadi bisa dibilang effort atau usaha tentunya pasti akan mengikuti bagaimana nanti hasil dari mereka juga. Tidak akan mengkhianati hasil, benar-benar akan full kita Profesor KB. Dan kalau ngomongin dari segi posisi Valentina yang mungkin akan cukup kuat, bahkan di tangan dari tim S2G, tapi untungnya mereka sudah ngambilin Faramis, Profesor. Dan mereka menutup karena Valentina adalah the best pick yang mereka lakukan. Karena kalau dari Edit ini tidak dipick dan menuju ke arah Valentina, mungkin itu akan lebih wise sebelumnya. Mungkin kalau kita ngomongin soal Valentina dan Fredrin bakal lebih powerful, tapi mungkin di sini tujuan pick Edit adalah agar nanti tim fight jangka panjang ini bisa lebih dipegang dengan menggunakan Primal Wrath. Sementara dengan adanya Valentina pada fase pick yang ketiga, tentunya bisa membuka pick entah dari Edit atau bahkan dari Minotaur nanti di sebelah dari S2G Esports. Tapi Minotaurnya juga ditutup duluan. Jadi kayaknya Keepbase Gaming juga memperhatikan hal tersebut, bahwa memang Minotaur dan juga Faramis akan memperkuat Moskovnya nanti dengan tim fight solid berlima. Jadi dari awal semenjak ada Terizla dan juga Faramis, draft dari S2G Esports akan menuju kepada tim fight besar 5 versus 5. 5 versus 5, solid team fight. Dan kalau ngomongin ke arah Minotaur yang mereka tutup, ini agak plus minus sih Profesor KB. Plus minusnya adalah gimana caranya KBG ini tidak terlalu flexing terhadap roamer mereka. Ya kan? Tapi itu minusnya, dan plusnya adalah ya tadi menutup gameplay. Cuma menuju ke arah Chow, pick over gameplay dibalas oleh pick over. Kalau kita asumsikan dari Editnya ada di roomnya. Pick kita off asumsinya seperti itu. Karena memang single target kan kalau misalkan kita melihat dari The Way of Dragon dan juga Onward. Tapi melihat perubahan dari Chow Ranger Mas, yang dimana Chow ini berubahnya lumayan drastis, yang dimana pasifnya sekarang memiliki physical defense reduction atau bahkan bisa dibilang physical penetration gratis. Karena pengurangan terhadap
physical defense dari targetnya Chow ini akan mempermudah siapapun seperti Moskov atau mungkin nanti jungle-nya last pick dari Kazue akan menuju kepada hero-hero dengan physical damage yang tinggi. Oke, tapi menuju ke arah sosok dari ekspor di arah EXP lane ini akan sangat bisa megangin kaki dari seorang Terisla. Sama-sama megangin sebenarnya. Cuma ngomongin Eve, ini punya power yang sangat enak. Dia akan sangat jauh tidak terdeteksi ketika marksman dari S2G ini dilihat dia karena Moskov Prof. Close combat. Ya, close combat jadi, banget. chance untuk team fight besarnya dari skala yang aku lihat KBG berhasil ngatasin atas jawaban Faramis dan juga Terisla bukan dengan Valentinanya. Tapi Eve juga kita tahu sendiri, dia sangat mudah sekali loh untuk memecahkan bagaimana NetherRealm. Jadi pick yang bagus banget, dan ditambah lagi dengan adanya Eve yang mendapatkan beberapa kali buff. Ditambah lagi dengan slow evac-nya yang sekarang udah lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan last pick menuju ke arah Nolan, sehingga connection-nya terlihat Chow akan mengurangi bagaimana physical defense dari lawannya. Nolan akan mengeksekusi dengan menggunakan damage yang tinggi. Yes, ini dia draft yang mungkin jarang terlihat di beberapa match sebelum MSC World Cup ini dimulai. Karena mereka terfokuskan ke arah Valentina, Lowy, Gold Lane, ada Marksman ke arah Cloud. Tapi lihat after page, ini banyak banget yang bisa kita mainkan. Banyak banget permainan yang bisa mereka olah. Dan Wildcard ini menjadi pembuka mata mungkin buat kalian semua yang masih dengan meta yang sama, Profesor. Ya, sambil mengambil data, mengkoleksi data, kira-kira apa yang bakal dibawakan oleh masing-masing tim dengan tentunya berbagai macam perubahan yang sudah terjadi dan kita akan melihat hal tersebut di Lane of Dawn. Oke, match pertama menyiarkan langsung dari Saudi Arabia. MSC 2024 Wildcard, let's go to Lane of Dawn. Welcome to Mobile Legends. Welcome to Lane of Dawn. Lane of Fire. Game pertama, game pembuka kita dari 6 match yang akan kita hadirkan untuk di babak wildcard dengan adanya Keep Base Gaming yang ternyata akan mengambil terlebih dahulu terutama untuk Saksa ternyata yang dari tadi kita lihat. Ternyata malah Saksa yang membawakan Nolannya dengan power penetration dari Tracy. Ini dia koneksinya. Sehingga mungkin Kazue nanti dengan Fredrin akan sedikit kesulitan untuk bertahan hidup ketika physical defense-nya benar-benar dihancurkan. Tapi jujur ya Profesor KB, ini agak cukup mengerikan dengan kondisi seperti ini. Dimana aku melihat kalau connection yang dimiliki para pasukan dari Keep Base Gaming kali ini bisa mendapatkan first blood dan bahkan Saksa mendapatkan jungle mereka, membuat para pasukan dari tim S2G agak sedikit terlambat spesifiknya menuju ke arah Kazue. Ya, kalau misalkan kita lihat tadi ada sedikit distraction ya dari LMU, di mana dia memisahkan dengan adanya penggunaan dari Ghost Bustler dan juga melihat bagaimana damage dari Shadow Stampede untuk bisa memisahkan juga agar retribution dari Saksanya lebih on point. Dan pencurian, penggangguan terhadap sosok dari Kazue masih berlanjut sepertinya. Tapi nampaknya Saksa mencoba untuk mendapatkan first blood menuju ke sosok Sora Pekin. Where are you going, Pekin? Nowhere to run. Saksa berhasil mendapatkan first bloodnya dengan sangat baik ketika tidak ada Pekin. Turtle berikutnya dan akan membuat Begin terlambat berada di level 4 bahkan di bottom lane. Wawa one by one situation dengan Sigi Pum memberikan pressure damage yang diberikan, tapi nampaknya satu hit yang tidak berhasil. Kazue akan menjadi korban, tidak ada jawaban untuk mereka bisa mendapatkan level 4 dan bahkan the contest terhadap Turtle tidak ada. Wow, ini harusnya kontesnya bakal berat. Kazue juga masih berada di level yang ketiga, sementara Saksa dengan mendapatkan 1 point kill dan 1 assist. Ini akan membuat dia makin lebih mudah untuk menggapai level 5 dan free turtle dengan 4-man move dari Keep Base Gaming. Ini early game yang sangat-sangat flawless harusnya untuk Keep Base Gaming. Keep Base Gaming, seperti yang sudah aku bilang sama Profesor KB, aku cukup penasaran dengan gameplay apa yang mereka miliki dan ternyata lihat gameplay early pressure dengan 7.000 gold difference. Ya, dan ini akan menjadi jawaban untuk Saksanya karena dia akan langsung menuju ke item-item penetration, sehingga tentunya untuk Lunar dia harus lebih berhati-hati karena walaupun Lunar nanti punya War Axe, tentunya Vira Garmornya nggak bakal bertahan lama, dan Tracy dia menjadi pengganggu saja di sini. Lebih tepatnya dia akan memberikan pressure ketika memang dia menjadi distraction. Dia bisa balikin dengan The Way of Dragon. Dia masih punya Shunpo juga untuk bisa menghindari Karo. Oke, Tracy, duel second cancel. Flicker telah dikeluarkan, ini akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim S2G. Tapi nampaknya Karo yang akan coba dipaksakan kembali menuju ke arah reward manipulation tidak akan dimiliki oleh tim dari S2G. Kalau dia paksa tim fight sekarang, dia akan banget kehilangan Turtle. Chance besar. Ini akan menjadi kerugian bagi teman-teman dari S2G Esports ketika membuka team fight dengan reward manipulation.
ketika mereka nggak punya setup menuju ke arah turtle atau bahkan mungkin objektif. Sehingga mungkin yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari S2G Esports adalah jangan terpancing dengan keep base gaming. Kazue memancing selalu dengan Unreal World. Pada mulai kita lihat 12 terkena point package. Menjadi pilihan utama itu dia. Ketika Telbak Moskow melintas Sumatera nggak berhasil melakukan apapun dan Kazue. Apres one for nothing. Menuju ke arah belakang. Karu masih mau teamfight. Ini berbahaya untuk mereka dan bahkan masuk ke dalam sana Tracy. Dia terlalu dalam, tapi memang cukup banyak pertukaran yang bisa dia miliki dan Profesor sempat kita sounding kalau mereka paksa teamfight terus, kalau mereka paksa untuk mendapatkan point kill dan menyambut apa yang dimiliki Keepers Gaming. Chance mereka kehilangan turtle kedua kan mereka hilang. Ya, karena memang dari awal kita udah sempat mention kalau misalkan S2G Esports ini nggak boleh terlalu terpicu untuk mengikuti alur teamfight dari Keepers Gaming karena mereka lagi pegang kendali teamfightnya. Apalagi sudah ada Hunter Strike, Wawawa juga sudah selesai dengan adanya Corrosion Sight. Jadi untuk dua damage dealer utama Keepers Gaming, mereka sudah memiliki powernya masing-masing. Tinggal gimana caranya untuk menutup nanti di bagian setup dari turtle-nya. Karena ingat Nolan, dia nggak bisa pegang turtle lama-lama. Oke. The Sun and the Whale Dragon belum dikeluarkan. Mencoba untuk mencari setan terlebih dahulu. Saksa melakukan take over. Reward manipulation telah dikeluarkan. Tapi depan pasukan dari tim Keepers Gaming masih mendapatkan satu tackle. Oh my god, still tackle from Saksa. Take over yang sangat berhasil didapatkan membuat Keepers Gaming 2 atau 3 poin kali ini bencana. Wow, ini benar-benar bakal kesulitan banget untuk teman-teman dari S2G Esports. Mereka akan terus di-press. Baik dari depan atau bahkan dari belakang. Front to back. Dan permainan mereka lebih perfect lagi karena lihat Saksa menutup split push dari Sigibum dan di top lane Siu sudah menyambut Wawawa dengan dua platingan gold di dua turret yang berbeda. Profesor di sini mungkin menjadi Keepers Gaming yang cukup berbeda dibanding sebelumnya. Sangat berbeda. Bahkan aku agak cukup penasaran dengan sosok dari juara di region mereka. Wow, Shanyo Gaming. Ya, karena aku lihat Keepers Gamingnya punya pola permainan seperti ini, yang berarti tandanya juaranya punya pola permainan yang lebih menyeramkan. Dan fun fact Ranger Mas, Yes, Shanyo Gaming menang lawan Keepers Gaming itu 3-0. 3-0, oke Profesor. Jadi kita lebih penasaran untuk MSC akan lebih seru pastinya. Keepers Gaming, mereka keep up juga dengan tempo yang mereka miliki. 5 menit game berjalan, mereka sudah memiliki 7 poin kill. Dan untuk ngomongin net worth, 5.000 gold lead dengan adanya Sky Piercer dari Saksa. Hunter Strike, Sky Piercer, Penetration, Execution. Apalagi Kazue udah tidak mungkin memiliki kesempatan kalau dia head to head dengan Saksa, Profesor. Ingat Pasti. Sky Piercer. Dan di depan sana, Tracy membuka badan. Terpasukan dari S2G, mereka kehilangan member. Kalau mereka memaksa teamfight di sini, mereka harus biarkan saja. Mereka lepaskan, dapetin purple buff, the best thing yang bisa mereka miliki. Ya, membiarkan purple buff, tidak memaksa teamfight itu udah paling bagus. Best. Karena kalau misalkan mereka dipaksa untuk teamfight dan ternyata S2G merespon teamfight tersebut, kayaknya menurutku Keepers Gaming tetap akan memiliki damage yang sepadan. Kecuali nanti kalau misalkan tiba-tiba si Gibum mendapatkan snowballing early game-nya, dan di mid game dia bisa lebih menyala daripada Saksa yang mendapatkan 5 poin kill. Walaupun kalau misalkan kita bilang 5 poin kill ini akan menjadi modal awal yang baik untuk assassin player di patch yang sekarang dengan snowballing early game yang tidak terhentikan. Masalahnya bukan hanya untuk Saksanya, Profesor. Lihat early game itu adalah powernya Nolan. Kita tahu juga di mana dari sosok dari Saksa ini punya waktu untuk bisa ngebain time Wawawa. Dan Wawawa dia punya bebas banget waktu, dia punya power yang kuat dan menuju ke arah bottom lane. Wawawa, one battle situation yang adanya Lunar nggak bisa dibalaskan. Last standing save for nothing. Tapi nampaknya Wawawa berhasil membuat terpaskan Keepers Gaming menuju ke arah teamfight. Welter is on point. Gonna back in, nowhere to run untuk back in. Kembali lagi menjadi poin utama dan di arah sana di top lane ngangkut. Dan Sigibum kali ini bakal coba didapatkan satu poin kill dan bahkan Sigibum bakal coba dikejar oleh para pasukan dari tim Keepers Gaming. North Power split push ditutup di dua lane yang berbeda dan bahkan Keepers Gaming mendominasi di 3 lane. Wow, dominasi yang tidak berhenti-henti. Wow, bahkan tidak mau kehilangan satu alter turret sekalipun. Keepers Gaming keep up juga dengan turret yang mereka miliki. Mereka nggak mau membiarkan Rogernya mendapatkan snowballing sehingga nanti si Gibum punya kesempatan untuk melakukan comeback. Perlahan tapi pasti, dan sekarang glowing one dari Begin. Tapi hati-hati untuk Begin malah untuk positioningnya, karena lihat Karo sekalipun mereka bisa makan. Permainan front to back bisa dijalankan. Kazue nunjukin batang hidungnya di sana itu nggak wise menurut gua. Kenapa? Karena kondisinya adalah di sini mereka udah tertinggal jauh dari segi level, 2 level, dan dari segi item lihat goldnya 3.000 banding 6.000 menuju ke arah Heptasis untuk sosok dari Nolan, Profesor nampaknya. Ya, dan Roger first pick mungkin kalau kita lihat tadi
dari itemnya juga menuju ke Sky Piercer, tapi dia nggak dapetin 1 poin kill sama sekali Ranger Mas. Jadi agak sedikit useless. Iya, aku merasa apalagi dengan 4% threshold HP dari item terbaru kita Sky Piercer yang sudah di nerf juga. Walaupun mungkin stacknya bisa up to 80 atau 8% dari threshold HP tambahan, tapi itu membutuhkan 8 poin kill dan itu terlalu banyak kalau kita hitung. Dan bahkan kalau ngomongin dari tim Keep Best Gaming, mereka punya waktu hingga Saksa level 15 atau mungkin di menit yang ke-15. Karena kalau selesai menit 15 mereka belum bisa punya jawaban untuk minimal memecahkan 1 aja. Best turret agak cukup berat untuk mereka loh. Dan di sini Oreo terperangkap 1 poin kill instan. Wawawa menuju ke arah Lunar karena dia tahu satu-satunya bisa memecahkan efek dari Viragarmo, yaitu ada di Wawawa. Dia bisa loncat ke arah belakang, tapi nampaknya lebih fokus menuju ke arah turret dari bottom lane. Karo yang jadi korban ini nggak bagus banget karena lagi-lagi ya, kalau misalkan nanti S2G Esports muncul di tempat yang cukup beresiko seperti di area jungle, mereka pasti bakal dimakan sama Keep Best Gaming. Dan terbukti, mereka nggak ragu untuk makan Karo sekalipun. Front to back gameplay akan mereka jalankan dan Wawawa serta Saksa akan ready untuk melakukan fight di area Lord untuk mendapatkan Lords ini secara gratis. Dan ingat, Lord sekarang mendapatkan buff juga, dimana siapapun yang mendapatkan Lord, nantinya ketika Lord menjadi teman dari lane yang tentunya baik di top lane, bottom lane, atau bahkan mungkin di mid lane, mereka akan menambahkan 30% HP dari total yang didapatkan. Dan sekarang sudah hampir memiliki Malefic Roar. Benar, setuju banget. Saksa. Sementara itu untuk Wind of Nature kayaknya Wawawa, dia ingin menghindari damage yang begitu tinggi dari Sigi Boom, apalagi Sigi Boom-nya di sini memiliki Warcry. Respect is the key. Respect. Yang dimiliki dari Wawawa. Bahkan dengan adanya Saksa dengan full penetration, dan dia memastikan kalau mereka memiliki power early game, jadi tidak boleh ditutup power early game kemenangan mereka. Owningnya nggak boleh dilepas, dan bahkan ini sudah mereka pegang dengan pasti. Dengan gold difference yang mungkin bisa mencapai 11.000 ya Prof ya? Ini kisaran 11.000 dan masih bisa bertambah lebih tepatnya karena masih ada base turret yang masih bisa dihancurkan, sehingga itu akan menambah ekonomi juga bagi Keep Best Gaming. Dan pasifnya telah pecah di arah wave yang pertama. Dan Tracy menuju ke batang hidungnya di top lane. Lo telah menuju ke arah top turret para pasukan dari S2G. Bahkan pasukan dari Keep Best Gaming mereka mencoba untuk melakukan dive in, memaksa tiba di depan sana. Tapi lihat dan ramp itu adalah trigger membuat pasukan Keep Best Gaming masuk ke dalam dan bahkan menghilangkan Karo. Posisinya sama lintas Sumatera dan Wawawa. Wind of Nature dan Devon di sana. Wawawa ter-take down. Damage-nya juga besar diberikan oleh seorang Begin. Finally Wawawa, walaupun dari sebenarnya ada Wind of Nature, tapi ini magical damage Professor. Mereka tidak bisa pungkiri, Saksa akan coba menjadi target utama dari Lunar. Dan meanwhile, Sigi Boom adalah pilihan yang tepat untuk di-kick supaya nggak melakukan trigger pasif yang dia miliki. Dan akhirnya Lunar kali ini harus mundur ke arah belakang. Viragarmo-nya nggak cukup untuk mendapatkan poin kill siapapun. S2G udah memberikan power teamfight yang sangat besar. Dan ini adalah sebuah jeweran untuk Keep Best Gaming melihat late game dari S2G akan sangat berbahaya. Oke, mereka mungkin bisa dibilang cukup terburu-buru untuk melakukan dive di bawah turret yang pertama. Sementara mereka kehilangan Lord di sana. Dan Lunar, dia yang menjadi jawaban, dia yang dijangkar untuk teamfight barusan. Dia yang benar-benar mendeliver hampir semua damage dengan Lesson Sanity, dengan Fire Missile, sehingga membuat Wawawa juga menjadi salah satu target yang harus mundur dan hilang seketika. Tapi kalau ngomongin soal magic power di sini, Begin harusnya bakal memiliki power yang sangat luar biasa di high ground, sehingga Keep Best Gaming harus perlahan memainkan pick off metode mereka lagi dengan Tracy sebagai inisiatornya. Yes, dan Profesor, itulah kenapa Wawawa selalu menuju ke arah Lunar. Targeting Wawawa ini bagus banget. Karena kalau nggak ada Wawawa, Lunar ini akan benar-benar bisa menjadi jangkar seperti yang kata Profesor bicarakan. Dia akan menjadi frontliner yang sulit ditumbangkan. Dan bahkan sekalipun ditumbangkan, dia akan menimbulkan efek yang cukup panjang. Ya, Transfer skillnya habis Keep Best Gaming. Dan bahkan itu dia Sigi Boom terlihat Profesor di arah bottom lane. Mereka udah nggak mau ambil tindakan yang sama seperti mungkin di 3 menit yang sebelumnya ya, di menit yang ke-9. Ketika mereka show up di area jungle dan Karo yang menjadi korban. Mereka sekarang lebih bermain safe. Mungkin mereka akan membiarkan ada Begin menjaga territorial high ground. Karena melihat Saksa yang sudah melakukan takeover terhadap Lord, seharusnya S2G nggak bakal sempat untuk mengambil bagaimana Lord ini yang harusnya tetap berada di tangan dari Keep Best Gaming. Wow, Lord yang didapatkan tanpa ada kontes. Perfect Turtle, 2 Lord, di atas kertas, di atas hitam putih. S2G nggak punya kesempatan, nggak punya nyawa lagi, harusnya. Oke. Di atas kertas. Oke, possible endgame berarti. Possible endgame. Melihat bagaimana kondisi seperti ini, tapi mereka harus memanfaatkan bagaimana trillion push yang bisa dibawakan, terutama ketika kita berbicara bagaimana
Lord ini ingin dimaksimalkan oleh Keep Base Gaming. 30% tambahan HP untuk Lord. Dan itu yang akan kita lihat saat lagi di menit yang ke-13. Apakah Keep Base Gaming akan melakukan endgame? Oke, one straight push apakah akan didapatkan oleh tim Keep Base Gaming? Lihat fokus menjaga turret. Best turret udah tidak ada lagi untuk para pasukan dari S2G Esports. Di depan sana Saksa mencoba untuk menunjukkan mata hidungnya. Karo menjadi pilihan selamat. Well triggered. Satu momen kelilan, tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Keep Base Gaming memasang di mana dead game this is match pertama didapatkan Keep Base Gaming Best F1 Series of Wildcard. Wow, permainan yang sangat-sangat improve jauh dibandingkan dengan tahun lalu. Profesor, ketika haus team fight yang dimiliki dari S2G, mereka berasa untuk bisa menanggulangi draft yang dimiliki dari KBG ini. Memang bisa, aku jujur, bisa. Memang possible Aku bilang, bisa, tapi itu adalah salah satu draft yang sangat bagus untuk menutup Terisla dan juga Faramis. Tapi perbedaannya adalah ketika mereka terlalu jauh dari gold, terlalu jauh dari team fight yang bisa mereka miliki secara 5 versus 5. Itu nggak akan bisa mereka untuk nge-catch up itu karena goldnya udah terlalu jauh, bro. Ya, jujur melihat adanya pick terhadap Roger dan ternyata Rogernya sangat-sangat cenderung pasif. Kita tidak melihat bagaimana permainan agresif dari Rogernya, sehingga Roger yang kita mungkin sudah garis bawahi, udah kita cap bahwa ini adalah hero yang powerful banget untuk ngomongin early game sampai mid game. Tapi kita nggak melihat mid game yang begitu meledak dari Roger. Nggak ada bahkan. Overwhelmed banget sama Moskovnya. Moskovnya udah jadi beli 4-5 item, Rogernya baru jadi 2 item, 3 item. Rogernya dimakan banget sama Moskov dalam segi apa? Laning. That's why dia mencoba untuk melakukan split push, Profesor. Tapi lihat ketika split push, ditutup sama Saksa. Speed of Misery, top lane, Speed of Destruction. Ditutup sama Speed of Distraction. Jadi bahkan 2 lane yang harusnya menjadi timbal balik, itu nggak ada. Dan Profesor, ini dia. Total prize pool sebesar 1, miliar rupiah untuk MLBB Next Creator Competition, Profesor. 1,5 miliar, langsung aja kalian kalau mau daftar scan QR-nya, ya kan, di bawahnya Ranger Mas. Itu nih sekarang nih, di bawahnya Ranger Mas. Karena bisa di bawah saya soalnya kan. Terus submit postingan video kamu tentang MLBB, baik itu di YouTube atau bahkan di TikTok, sekreatif kamu dengan adanya hashtag MLBB Next Creator. Yes, dan buat kalian semua ini total prize pool-nya $1 juta. Jadi kamu bisa bayangin sendiri. Jadi buruan daftar tadi QR-nya, langsung dimundurin aja. Kalian bisa sendiri untuk bisa membuktikan kalau kalian adalah kreator yang selanjutnya yang akan bersinar di Indonesia ataupun dunia. Next Creator, 1,5 miliar rupiah. Wow. Untuk menjadi kreator. Bikin konten, Ranger Mas. Money. Bikin konten.